Ada chemical skincare, natural, organic, dan juga vegan skincare. Itu yang paling bagus yang mana sih? Hai Brad Babes, balik lagi di Jelly's Beauty Lab. Nah, buat kamu semua nih Brad Babes yang udah suka kepoin tentang skincare, pasti tahu ya kalau skincare itu banyak banget macamnya. Ada chemical skincare, ada juga natural skincare, ada organic skincare, dan juga ada vegan skincare. Nah, semua jenis skincare ini pasti mengklaim dirinya itu yang paling bagus dan paling aman kan buat kulit. Tapi sebenarnya Brad Babes tahu nggak sih bedanya di mana? Kita bahas yuk! Nah, yang pertama kita bahas dulu dari chemical skincare atau skincare kimia. Nah, ini udah basic banget ya, karena banyak banget skincare sekarang ini tuh yang termasuk golongan chemical skincare. Nah, bedanya apa sih kalau chemical skincare ini biasanya dibuat dari senyawa buatan. Nah, ada juga beberapa golongan orang yang bilang kalau chemical skincare ini tuh nggak aman buat kulit. Tapi tenang Brad Babes, nggak selamanya pendapat ini tuh benar. Karena menurut beberapa ahli, chemical skincare ini tuh sebenarnya ada baiknya juga buat kulit. Dan ada beberapa kandungan yang sebenarnya dibutuhkan kulit kita di dalam skincare. Contohnya adalah paraben. Paraben ini di dalam skincare fungsinya adalah untuk menghambat pertumbuhan jamur. Nah, makanya penting banget kan supaya menjaga kualitas produk yang kita pakai itu tetap aman buat kulit kita. Nah, makanya selama ketakarannya itu pas dan sesuai, paraben itu nggak membahayakan, justru menolong kita supaya kulit kita tetap aman dan juga terjaga. Yang kedua adalah natural skincare. Sesuai dengan namanya ya Brad Babes, yang dipakai pun bahan-bahan utamanya adalah bersifat natural dan biasanya itu lebih condong ke ekstrak tumbuhan daripada hewani. Nah, contohnya itu adalah coconut oil, essential oil, terus ada juga yang berupa ekstrak tanaman ataupun ekstrak buah-buahan. Nah, natural skincare ini juga dibagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah natural skincare yang benar-benar murni pakai bahan natural semua. Dan ada juga natural skincare yang sebenarnya masih memakai kandungan dari senyawa buatan. Yang perlu diperhatikan saat memilih natural skincare adalah memperhatikan komposisi bahannya. Kalau misalnya bahan naturalnya itu ada di urutan teratas dan komposisinya juga lebih banyak dari senyawa buatan, itu artinya bisa digolongkan sebagai natural skincare. Dan yang perlu diperhatikan juga pastinya adalah expired date, karena pada umumnya natural skincare itu punya tanggal kadaluarsa yang lebih cepat. Yang ketiga adalah organic skincare. Nah, mirip-mirip sama natural skincare, bahkan ada juga beberapa orang yang kira kalau natural skincare itu sama aja kayak organic skincare. Tapi sebenarnya beda loh Brad Babes. Kalau misalnya organic skincare itu menggunakan bahan-bahan ataupun tanaman-tanaman yang diproduksi dengan menggunakan metode pertanian organik. Dari nggak pakai bahan-bahan non-sintetis sampai juga nggak pakai pestisida. Makanya biasanya cenderung harganya tuh lebih mahal dan punya umur kadaluarsa yang lebih singkat lagi. Nah, tapi ya Brad Babes, ini adalah satu kekurangannya dari skincare organik. Karena kita kan nggak tahu ya bahan yang dipakai tuh beneran organik atau enggak gitu loh. Karena sampai sekarang itu pun juga jarang banget produk skincare yang ada jaminan kalau dia itu organik gitu loh, jadi nggak ada jaminan tetapnya dan juga nggak ada juga jaminan kebersihan saat produksi nih. Nah, makanya kalau secara internasional nih, kalau misalnya suatu brand skincare mau menyatakan, oh aku organik loh, produk-produk yang kita pakai itu bahannya organik loh. Nah, mereka harus punya logo Soil Association Organic di dalam kemasannya. Nah, yang terakhir, yang keempat ada vegan skincare. Karena komunitas vegan atau vegetarian tuh udah banyak banget di seluruh dunia, muncullah skincare vegan ini. Jadi biasanya skincare vegan ini gak menggunakan unsur-unsur hewani di dalam produknya. Contohnya kayak gelatin, terus juga ada retinol, gliserin, ataupun kolagen, itu kan ada unsur-unsur hewaninya. Nah, mereka nggak memakai itu di produk vegan. Biasanya untuk mengganti itu, vegan skincare akan menggunakan bahan-bahan senyawa sintetis seperti yang ada di chemical skincare. Nah, sama seperti organic skincare, vegan skincare sampai saat ini juga nggak punya jaminan pasti apakah kandungan di dalam produknya ini tuh full vegan. Jadi, buat suatu brand untuk menyatakan dirinya itu vegan skincare itu harus menggunakan vegan society logo di dalam kemasannya sebagai jaminannya. Nah, sekarang pasti Brad Babes bingung kan, yang mana sih yang paling bagus, yang paling aman, yang paling cocok sama kulit kamu. Nah, sebenarnya jawabannya itu semua kembali lagi ke kebutuhan kulit kamu nih Brad Babes. Ada juga sebenarnya orang-orang yang lebih cocok pakai chemical skincare dibanding natural skincare.
Tapi mungkin ada juga Bright Babes yang lebih cocok pakai natural skincare daripada chemical skincare. Jadi pokoknya kita harus perhatikan karakteristik dan juga kebutuhan dari kulit kita supaya semua skincare yang kita pakai ini cocok dan juga bisa menyehatkan kulit kita. Nah itu dia pembahasan Jelly's Beauty Lab minggu ini. Belajar sesuatu nggak nih? Kalau misalnya kamu belajar sesuatu, jangan lupa di like dan juga di share ke teman skincarean kamu biar sama-sama belajar bareng ya. Buat kamu yang masih ada pertanyaan, bisa tulisin aja pertanyaan kamu di kolom komentar. Dan pokoknya jangan lupa ya di subscribe. Kita ketemu lagi minggu depan dengan topik-topik yang gak kalah seru dan gak kalah menarik. Bye-bye!